Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pada hari biasa, saya bekerja di kantor penerbit buku-buku rohani. Minggu kemarin, kondisi tubuh saya kurang baik sehingga saya masuk kantor di waktu jam makan siang. Anehnya, saat saya masuk kantor, suasana kantor lebih sepi dari biasanya. Karyawan yang lain tidak terlihat. Setelah dicari tahu, ternyata mereka makan siang keluar bersama direktur kami. Saya tidak tahu bagaimana dengan perusahaan lain, maka keluar bersama direktur bukanlah hal yang nyaman. Direktur akan membicarakan hal-hal tentang pekerjaan saat makan. Lalu mereka akan memarahi para karyawan. Kita tidak akan makan dengan tenang saat itu. Ada kalanya hal yang dikatakan oleh direktur itu beralasan, ada kalanya tidak. Hari itu pun demikian. Pada hari itu saya masuk kantornya agak siangan. Namun raut wajah karyawan yang ikut makan siang keluar semuanya terlihat tidak baik. Hari itu direktur juga berbicara tentang masalah pekerjaan. Bahkan beliau berbicara tentang hal yang tidak boleh dilakukan. Direktur kami sangat baik sekali kalau sedang baik. Namun beliau mengatakan pekerjaan yang melukai hati orang lain pada saat kondisi beliau sedang tidak baik. Pokok baca kita hari ini melarang kita untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Dalam bahasa aslinya disebut pekerjaan busuk. Biasanya, perkataan yang keluar dari mulut direktur kami tidak ada kasih karunia. Kalau kasih karunia tidak tersampaikan, maka situasi sebaliknya akan terjadi. Bukan perkataan yang memberikan hidup, melainkan membuat kuasa mau bekerja. Kita dapat berpikiran busuk. Walaupun kita memiliki pikiran itu, janganlah kita ucapkan keluar dari mulut kita. Ketika pikiran busuk itu diungkapkan dengan kata-kata, maka pikiran itu mendapatkan kekuatan baru. Situasi yang saya gambarkan ini bukanlah situasi yang indah. Akan tetapi, tidak ada gunanya menggambarkan situasi yang buruk seperti itu. Saya bisa saja memberitahu saudara pekerjaan apa saja yang diucapkan direktur saya kepada saudara. Namun kalau saya begitu, maka perkataan saya bukan hanya sekadar gambaran situasi belaka saja, melainkan menjadi perkataan kotor. Walaupun kita hanya menggambarkan situasi yang buruk saja, hal ini bisa menjadi perkataan yang kotor, perkataan yang mematikan, dan perkataan yang tidak bijaksana. Tuhan tahu jelas bahwa perkataan kotor dapat memberikan efek buruk kepada kita, sehingga Dia menyuruh kita untuk tidak berkata kotor. Dulu saya pernah nonton film Cina. Dalam film itu, ada adegan seorang guru yang jago bela diri mengajar muridnya. Gurunya itu menyuruh muridnya melukai lawannya terlebih dahulu. Katanya, kalau sudah terluka, maka dipukul sedikit saja, pasti akan kesakitan. Perkataan yang ucapkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Perkataan dapat membuat orang lain putus asa. Bisa juga membuat orang lain senang dan bahagia. Jika ada orang yang pernah terluka karena sebuah perkataan, lalu mendengar hal yang sama lagi, maka luka yang pertama akan terasa sakit kembali. Dia akan marah karena mendapatkan penderitaan seperti itu.
Kemudian dia akan memiliki hati yang berbisa dan mengkritik orang. Semua orang pernah mengalami hal ini. Pasti ada keadaan yang membuat kita marah dan kepahitan. Namun, kita tidak boleh menyembunyinya di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan menyuruh kita untuk tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita harus melakukan hal-hal ini karena Tuhan telah menyuruh kita. Namun ada alasan mengapa Tuhan berkata seperti itu. Secara garis besar ada dua hal. Pertama, mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Firman ini ditujukan kepada pelaku. Kalau ada sesuatu hal di dalam hati orang lain karena ulah sang pelaku, maka sang pelaku disuruh untuk berdamai terlebih dahulu, barulah mempersembahkan korban. Bisa dibilang bahwa Tuhan tidak akan menerima korban persembahan itu kalau tidak berdamai. Apabila hubungan antar sesama terputus, maka surga akan memutuskannya pula. Kedua, ada di Matius pasal 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman ini ditujukan kepada korban. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita tidak akan diampuni. Tidak diampuni berarti bahwa kita tidak diselamatkan. Kita paham betul atas perintah untuk saling mengampuni, ramah, dan penuh kasih mesra terhadap yang lain. Namun, apakah kita memiliki kekuatan untuk melakukannya? Jawabannya tentu saja tidak. Oleh sebab itu, di ayat 32 tertulis, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kebenaran bahwa Tuhan telah mengampuni kita adalah alasan dan kekuatan untuk semua perintah yang disebutkan di atas. Arti dari Allah telah mengampuni kita adalah menunjukkan bahwa kita memiliki kesalahan. Kesalahan kita bahkan sampai membuat Yesus harus mati di kayu salib. Kita harus selalu sadar bahwa kita adalah orang yang diampuni. Ada kuasa Allah bagi orang yang diampuni. Kita dimateraikan di dalam Roh Kudus. Tuhan telah memateraikan kita berarti kita adalah milik Tuhan. Orang yang menjadi milik Tuhan memiliki kekuatan dari Tuhan. Kita semua adalah korban. Di saat yang bersamaan kita adalah pelaku juga. Namun, tidak ada alasan kita tidak bisa hidup seperti di surga. Ada lagu pujian yang liriknya tertulis, tempat di mana Yesus berada adalah surga. Oleh sebab itu, kita dapat menikmati hidup seperti di surga bersama Yesus. Salib dan kebangkitan Yesuslah yang mampu membuat hal itu terjadi. Sulit sekali untuk saling ramah, penuh kasih mesra, dan saling memaafkan di tengah keadaan yang kotor dan tercium bau maut. Namun, tidak ada hal yang mustahil. Kalau tidak mungkin dilakukan,
maka Tuhan tidak akan memberikan perintah. Orang yang telah diampuni Allah memiliki kuasa dari Allah. Saya percaya saat kita menaati firman-Nya dengan kasih karunia-Nya, maka segala hal yang terhambat akan dilancarkan. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, tolonglah kami agar selalu mengingat kasih-Mu yang besar dan dapat menikmatinya. Bantulah kami agar kami dapat ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling memaafkan dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah berkorban bagi kami. Amin.